Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Nurdiansyah dari STKIP Muhammadiyah. Baik, di sini saya akan membahas materi pembelajaran SMK SMA pada pembelajaran mata pelajaran Penjas ya. Untuk materi kali ini yaitu materinya kebugaran jasmani. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk perlu diketahui ya, bahwa kebugaran jasmani itu adalah komponen penting bagi kesehatan tubuh. Mengapa demikian? Karena dalam pengertiannya pun, kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Maksudnya apa? Maksudnya di sini apabila kita melakukan aktivitas, kita bisa melakukan aktivitas yang lain lagi gitu, tidak mengalami kelelahan. Dan pada hakikatnya bahwa tubuh manusia itu wajib mendapatkan kebugaran jasmani ya. Seperti misalnya kita mengantuk. Nah, di situ mata kita butuh istirahat. Nah, dan adapun 3 hal penting dalam kebugaran jasmani, yaitu ada fisik yang berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Dan yang kedua ada fungsi organ, di mana fungsi organ ini berhubungan dengan efisiensi jantung, sistem jantung ya, pembuluh darah, dan paru-paru atau sistem pernapasan. Dan yang ketiga ada respon otot, di mana ini berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, dan kelemahan maupun kekuatan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada komponen kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani itu ada 10 ya. Yang pertama ada kekuatan atau strength ya. Yang kedua ada daya tahan atau endurance. Yang ketiga ada daya otot atau muscular power. Yang keempat ada kecepatan atau speed. Yang kelima ada daya lentur. Yang keenam ada kelincahan. Yang ketujuh ada koordinasi. Yang kedelapan ada keseimbangan atau balance. Yang kesembilan ada ketepatan atau akurasi. Dan yang terakhir itu ada reaksi atau reaction. Komponen kebugaran jasmani itu ini kita akan bahas satu persatu ya, apa itu pengertiannya. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength ya, dimana kekuatan ini adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan gitu, dengan beban berat atau frekuensi yang sedikit dengan periode. Dan ada daya tahan selanjutnya. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya ya, seperti jantung atau paru-paru dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga itu ada daya otot ya, atau muscular power, di mana daya otot ini bisa disebut juga dengan daya ledak otot ya, atau explosive power, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan yang selanjutnya ada daya lentur. Daya lentur ini melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contohnya apa? Contohnya bisa di senam. Nah, senam ini sangat membutuhkan flexibility atau daya lentur yang sangat bagus. Dan yang selanjutnya ada kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi tubuh, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Biasanya kelincahan ini sering dipakai ya
dalam bentuk latihan dalam bola besar atau bola kecil seperti sepak bola itu memerlukan kelincahan. Dan di sini juga ada koordinasi, yaitu koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Dan yang selanjutnya ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Nah, keseimbangan ini perlu dibutuhkan karena apa? Keseimbangan ini untuk menyeimbangkan gerakan tubuh agar tidak goyang atau apalah itu maksudnya. Dan untuk selanjutnya ada ketepatan atau akurasi. Ketepatan atau akurasi ini kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Dan yang terakhir ada reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsaan atau stimulus yang diberikan oleh orang lain. Nah, baik, untuk selanjutnya ada manfaat kebugaran jasmani. Tentu saja kebugaran jasmani ini memiliki beberapa manfaat. Salah satunya meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung atau kardiovaskular ya dalam bahasa biologinya. Yang kedua ada meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik. Yang ketiga ada memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Dan yang keempat ada memiliki respon tubuh yang tepat. Yang kelima ada mengurangi resiko obesitas. Selanjutnya ada mencegah penyakit jantung dan menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi depresi agar tidak mudah stres ya. Dan juga meningkatkan energi. Ada juga terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos. Selanjutnya di sini ada fungsi dan tujuan kebugaran jasmani. Apa sih fungsi dan tujuan kebugaran jasmani? 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Meningkatkan kekuatan persendian. 3. Meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan. Yang keempat ada meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan fungsi jantung. Yang selanjutnya ada mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir biasanya kebugaran jasmani ini juga ada dalam bentuk tesnya yang disebut TKJI atau tes kebugaran jasmani. Nah, tes kebugaran jasmani ini atau TKJI ini digunakan untuk apa? Untuk tes denyut nadi maksimal atau DNM. Ada tes Harpage, step test, tes lari cepat 60 meter, juga ada tes gantung siku atau pull up, dan sit up atau baring duduk. Nah, dan selanjutnya nih contoh bentuk latihan kebugaran jasmani. Ada di sini ada lari pendek atau sprint ya. Bisa dilihat videonya. Juga ada pull up. Yang selanjutnya di sini ada sit up ya. Ada plank. Nah, contohnya seperti dalam video ini. Ada sit up, ada plank, dimana ini memiliki fungsinya masing-masing. Seperti sit up itu melatih otot perut, plank juga melatih keseimbangan. Ini berhubungan dengan komponen-komponen kebugaran jasmani yang tadi saya sampaikan. Nah, mungkin itu saja presentasi atau pemberian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.